Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah karena Allah kembali mentakdirkan kita dapat melanjutkan aktivitas kita hari ini. Masih di subtema kedua, pertumbuhan dan perkembangan manusia, yaitu di pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Mari kita ingat kembali tentang apa-apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama adalah makanan. Untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, manusia membutuhkan makanan yang sehat dan bergizi. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah kebiasaan berolahraga. Dengan rajin berolahraga, tubuh akan menjadi lebih kuat dan lebih sehat. Tubuh yang sehat tidak mudah sakit. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat tumbuh dengan baik. Ada banyak kegiatan olahraga yang bisa kita lakukan, seperti bermain sepeda, bermain bola, lari pagi, berenang, ataupun main tali. Selanjutnya, faktor ketiga yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah rekreasi. Dengan rekreasi bersama teman, guru, atau keluarga kita, semua akan menjadi lebih santai. Dengan rekreasi, itu sama saja dengan memberikan kesempatan beristirahat pada tubuh dan pikiran kita agar tetap segar. Cara lain memberikan kesempatan beristirahat pada tubuh kita adalah dengan tidur. Saat tidur, badan kita terasa lebih santai dan tidak tegang. Manusia juga mengalami pertumbuhan saat tidur. Oleh karena itu, kita perlu tidur yang cukup untuk kesehatan tubuh kita. Tidur juga tidak boleh terlalu lama karena membuat badan menjadi lemas dan tidak sehat. Sebagai anak yang soleh dan solehah yang beriman kepada Allah dan Rasulullah, ada beberapa adab sebelum tidur yang disunahkan untuk kita lakukan. Seperti yang pertama adalah berwudu. Yang kedua, meniup kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Yang ketiga, membaca ayat kursi. Yang keempat, membaca doa sebelum tidur, yaitu Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dan yang terakhir, tidur berbaring pada sisi kanan. Masya Allah, begitu sempurnanya agama kita, yang mana dari mulai kita bangun tidur hingga tidur lagi, ada adab-adab dan sunnahnya. Pada buku kita hanya diajarkan ada beberapa hal yang dilakukan sebelum tidur, yaitu mencuci kaki, menggosok gigi, dan berdoa. Cara berdoa setiap agama berbeda-beda. Sikap kita harus menghargai perbedaan tersebut, seperti cara berdoa agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Materi terakhir kita masuk pada matematika. Di pembelajaran sebelumnya kita telah mengenal tentang cara membaca bilangan, menulis bilangan, mengurutkan bilangan, dan menjumlahkan bilangan. Untuk pembelajaran kali ini kita masuk pada pengurangan bilangan. Dalam pengurangan bilangan ada dua teknik, yaitu tanpa meminjam dan dengan meminjam. Mari kita sama-sama mendengarkan penjelasannya dari video berikut. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengurangan tanpa meminjam bersusun pendek. Jadi anak-anak perhatikan ya, kalau di minggu lalu kita belajar tentang penjumlahan, sekarang kita akan belajar tentang pengurangan atau dikurangi ya.
Perhatikan pada contoh pertama, di situ ada bilangan 7.948 dikurang 3.821. Nah, apabila ada soal seperti ini, anak-anak buat susunan seperti di bawah ini. Nah, kalau sudah disusun seperti ini, baru kita kurangi dari bagian yang paling belakang atau dari satuannya. 8 dikurang 1 sama dengan 7. Kemudian pada bagian puluhannya atau deret puluhannya, di situ 4 dikurang 2 sama dengan 2. Kemudian di bagian ratusan, 9 dikurang 8 sama dengan 1. Kemudian di bagian ribuan, di situ angka 7 dikurang 3 sama dengan 4. Nah, jadi jangan lupa menuliskan titiknya ya. Jadi 7.948 dikurang 3.821, hasilnya adalah 4.127. Ya, kita akan coba pada contoh soal berikutnya. Di sini ada bilangan 5.739 dikurang 2.614. Nah, seperti yang di awal tadi, kita akan buat soal tersebut menjadi susunan ke bawah atau susunan pendeknya. Nah, sekarang kita tulis. Nah, seperti ini. Kemudian, sama seperti yang di awal, kita akan kurangi dari bagian yang paling belakang atau dari bagian deret satuan. 9 dikurang 4 sama dengan 5. Kemudian, di bagian puluhan, 3 dikurang 1 sama dengan 2. Nah, kemudian di bagian ratusannya, 7 dikurang 6 sama dengan 1. Selanjutnya, pada deret ribuan, 5 dikurang 2 sama dengan 3. Nah, jadi 5.739 dikurang 2.614, hasilnya adalah 3.125. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak untuk cara pengurangan tanpa meminjam. Sekarang kita akan belajar tentang pengurangan dengan teknik meminjam. Berikut adalah contoh dua buah bilangan yang akan dikurangkan. Bilangan pertama 6.236, bilangan kedua 3.674. Kita akan menyelesaikannya dengan cara pendek. Pertama-tama kita akan menyusun kedua bilangan tersebut. 6.236, 3.674 dikurang. Kita akan mengurangi setiap bilangan yang sejajar mulai dari yang paling kanan. Pertama, 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Berikutnya, 3 dikurangi 7. Tidak bisa, karena 3 lebih kecil daripada 7. Kita coret angka 3, kemudian dipindahkan di atas agar lebih mudah ketika digabungkan dengan bilangan pinjamannya. Di sebelah kiri ada angka 2, dipinjam 1, sisanya 1. Sekarang angka 3 sudah menjadi 13. 13 dikurangi 7 sama dengan 6. 1 dikurangi 6 tidak bisa, karena 1 lebih kecil daripada 6. Maka 1 harus meminjam dari angka 6. 6 dipinjam 1, sisanya 5. Sekarang angka 1 sudah menjadi 11. 11 dikurangi 6 sama dengan 5. 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Jadi 6.236 dikurang 3.674 sama dengan 2.562. Contoh berikutnya adalah soal cerita. Pak Desa mencanangkan program penanaman pohon di desanya. Bibit pohon yang akan ditanam seluruhnya ada 3.500. Sebanyak 1.975 bibit pohon sudah ditanam. Berapa banyak bibit pohon yang belum ditanam? Kalimat pengurangannya adalah 3.500 dikurang 1.975
sama dengan titik-titik. Kita akan menyelesaikannya dengan cara pendek. 3.500 kita susun dengan 1.975 dikurang. Seperti contoh pertama, kita akan mengurangkan setiap bilangan yang sejajar ini mulai dari yang paling kanan. Pertama, 0 dikurang 5. Tidak bisa karena 0 lebih kecil daripada 5. Jadi 0-nya kita coret, kita pindahkan ke atas agar lebih mudah ketika digabungkan dengan hasil pinjaman. Ternyata angka yang ada di sebelah kirinya adalah 0. Kita coret, kemudian kita pindahkan ke atas. Angka 0 ini harus meminjam kepada angka yang ada di sebelahnya, yaitu angka 5. 5 dipinjam 1, sisanya 4. Sekarang angka 0 sudah menjadi 10. Jadi sudah bisa memberikan pinjaman kepada angka 0 yang paling pertama. 10 dipinjam 1, sisanya 9. 10 dikurang 5 sama dengan 5. 9 dikurangi 7 sama dengan 2. 4 dikurang 9 itu tidak bisa karena 4 lebih kecil daripada 9. Maka 4 harus meminjam dari angka 3. 3 dipinjam 1, sisanya 2. Angka 4 tadi sudah bernilai 14. Dikurang 9 sama dengan 5. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Jadi banyak bibit pohon yang belum ditanam adalah 1.525. Sekarang berdasarkan penjelasan yang sudah sama-sama kita dengarkan, coba anak-anak ustadz semuanya berlatih untuk menyelesaikan soal-soal berikut. Untuk jawabannya sudah ada pada yang warna merah. Kita tinggal memasangkan mana jawaban yang paling tepat. Semoga anak-anak ustadz semuanya dapat memahaminya dengan baik dan Allah beri kemudahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.